Pemirsa, Jaksa mementahkan 10 novum yang diajukan Saka Tatal di sidang peninjauan kembali kasus tewasnya Vina dan Eki. Apa yang seharusnya ditunjukkan kuasa hukum Saka Tatal agar novumnya meyakinkan hakim untuk mengabulkan PK. Kita akan bahas bersama narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Yang pertama ada Edi Hasibuan, mantan Kompolnas. Kemudian ada Mukhtar Effendi, kuasa hukum Widi dan Mega. Dan ada Susno Duaji, Kabar Eskrim 2008-2009. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami malam hari ini di NTV Prime. Saya ke Pak Mukhtar Effendi terlebih dahulu untuk mengetahui perkembangan terbaru karena kita baru mempelajari adanya nama-nama baru ini Widi dan Mega. Pak Mukhtar Effendi mungkin bisa dijelaskan dari mana kemunculan dua orang ini dan meyakinkan apa kemudian kesaksian mereka terhadap kemungkinan dikabulkannya PK Saka Tatal. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Jadi kemunculan daripada Mega dan Widi ini adalah hasil dari penelusuran diskursus net sebetulnya ya. Waktu itu mereka diwawancarai oleh Bang Reza Indragiri dengan kru dari diskursus net. Nah, itu kan di diskursus net itu Bang Reza Indragiri itu menantang ke saya kan. Artinya berani nggak saya menjadi kuasa hukum daripada Mega dan Widi. Makanya saya balas tantangannya dengan sepenuh hati, saya siap menjadi kuasa hukum mereka. Nah kemudian kalau kita memang lihat pernyataannya yang disampaikan oleh Mega dan Widi ini sungguh sangat menurut saya sangat fenomenal. Kenapa demikian? Karena yang selama ini publik digiring ya bahwa seolah-olah kejadian tahun 2016 itu adalah kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh geng motor, apalagi pada saat klien kami Peggy Setiawan masih dalam tahanan Polda Jabar, kan itu tiba-tiba dengan penjelasan dan keterangan yang disampaikan oleh Mega dan Widi itu, kami tim mempelajari dan mendalami, ya berdasarkan bukti-bukti foto, juga bukti-bukti surat yang sebelumnya sudah dimasukkan di dalam berkas perkara persidangan tahun 2017. Ditambah lagi dengan kesaksian yang disampaikan oleh Mega dan Widi. Nah, ternyata hasil pendalaman kami ini mungkin 180 derajat ya bahwa ini akan mengubah cara pandang publik terhadap peristiwa tersebut. Karena kalau kita lihat peristiwa yang disampaikan oleh mereka, ini saya singkat saja mohon izin, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2016 itu ternyata Pak Mukhtar, nah itu masih menghubungi Widi. Ya. Oke, baik. Pak Mukhtar, saya potong dulu. Jadi saya mau menegaskan lagi, ini saksi Widi dan Mega ini bukan ditemukan oleh Pak Mukhtar atau tim kuasa hukum Saka Tatal atau tim kuasa hukum Peggy Setiawan, tapi memang ditemukan sebuah media yang kemudian diwawancara dan kemudian mengungkapkan satu fakta baru. Pertanyaannya kemudian Pak Mukhtar, mengapa tiba-tiba baru muncul sekarang dua nama ini? Nah, berdasarkan apa yang mereka sampaikan, maksud mereka ini adalah Mega dan Widi, sejak boomingnya atau sejak di blow up-nya peristiwa ini, setelah munculnya film Vina sebelum 7 hari itu, mereka tidak pernah disentuh. Mereka tidak pernah disentuh oleh media apapun, bahkan tidak pernah ada yang mencoba menelusuri, mencari penjelasan dan keterangan dari mereka. Demikian, Mbak. Baik, Pak Mukhtar, kalau kemudian keterangan ini yang saya tangkap secara umum saja, Pak Mukhtar, karena kami juga mengetahuinya sebagian dari tayangan YouTube yang kemudian akhirnya mengungkap dua nama itu, bahwa ada komunikasi yang sangat dekat dengan waktu kejadian pembunuhan yang kemudian diduga pembunuhan. Betul. Atau kita tidak tahulah tewasnya Vina dan Eki itu betul. Begitu dekat dengan komunikasi terakhir terhadap Widi dan Mega. Pertanyaannya, ada buktinya tidak betul. Pak Mukhtar bahwa mereka memang berkomunikasi? Ini kan sudah 8 tahun kemudian ya. Ya, kalau bukti berdasarkan maksudnya gini, mereka kan melakukan komunikasi dengan BBM ya waktu 2016 itu. Nah,
BBM mereka ini kan sudah tidak ada lagi. Perihal terutama komunikasi dari Vina kepada Widi beberapa belas menit sebelum Widi hilang kontak dengan Vina. Nah, kenapa saya bilang sangat fenomenal? Di berkas sebelumnya kan dikatakan sebagai pembunuhan. Nah, kalau durasi waktunya hanya belasan menit, pertanyaannya, apakah mungkin kasus pembunuhan itu terjadi hanya dengan belasan menit? Sementara di kasus tersebut sendiri disebutkan adanya selain pembunuhan kepada Eki, itu ada juga tindak ruda paksa atau pemerkosaan kepada Vina, penganiayaan, kan begitu, yang akhirnya menyebabkan Vina sendiri meninggal dunia beberapa saat setelah dibawa ke rumah sakit. Iya, baik. Sedangkan di dalam berkas, ya, baik. Tapi Pak Mukhtar, lagi-lagi ini hanya berlandaskan kesaksian Widi dan Mega ya. Tidak ada bukti tangkapan layar mengenai pukul berapa terakhir komunikasi dengan Vina. Betul. Nah, tapi ini diterangkan oleh dua orang, Mbak. Mega dan Widi, kan itu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang alat bukti minimal dua orang atau katakanlah begini, kita minimal dua alat bukti lah gitu ya. Tetapi kalau saya tarik dengan tidak sama dengan apa yang disampaikan oleh Aib, gitu kan? Aib menyampaikan informasi yang bertentangan dengan informasi dari Widi dan siapa namanya Mega ya. Kemudian Dede juga menyampaikan informasi yang bertentangan juga. Kemudian antara Dede dan Aib itu udah saling gugurkan dia sendiri. Padahal kalau ini ibarat pemain kesebelasan, mereka itu satu kelompok. Iya. Ternyata satu kelompok, satu front ini sudah saling tembak dia. Nah, tinggal nanti yang masih satu front itu adalah keterangan saksi Rudiana dan saksi Aib, mungkin tambah saksi Mel-Mel. Tapi sayang Mel-Mel dan Aib nggak ada, tinggal Rudiana. Nah, kesaksian Rudiana sudah sekarang berhadapan kesaksian Rudiana, Aib yang sudah hilang orangnya entah di mana, tambah kesaksian Mel-Mel, dibantah oleh kesaksian siapa? Dibantah oleh kesaksian yang namanya siapa tadi? Widi dan Mega. Dan Vina. Kemudian ditambah lagi sekarang yang pindah blok, Dede pindah blok ke bloknya Widi dan Mega. Baik. Ditambah lagi siapa? Satu lagi Liga Akbar mencabut juga beberapa. Berarti masuk juga dia ke, kalau saya katakan front ini grup Eropa lah. biar nggak terlalu tegang lah ya. Kemudian ditambah lagi dengan siapa? Para terdakwa 7 orang yang sekarang menjadi terhukum, kan 5 sudah menarik dia. 5 ditambah satu lagi siapa namanya yang di luar yang sudah bebas, Sakatatal, berjadi 6. 8 terhukum, 6 sudah menarik gitu. Artinya yang masih satu kelompok ini adalah Sudirman, Pak Rudiana, Aib, Mel-Mel. Artinya kalau dari segi pembuktian, saksi yang saling bertentangan, tidak diperkuat alat bukti lain, udah begini dia. Oke. Nah, ini tanda silangnya. Pak Susno artinya gugur. Iya, Pak Susno artinya saat ini memang kita hanya bisa berpegangan pada kesaksian-kesaksian ya Pak Susno, tidak bisa kemudian kita meminta kredibilitas yang lebih jauh lagi karena memang sudah 8 tahun dan tidak mungkin ada bukti-bukti digital misalnya, atau seperti apa Pak Susno? Hukumnya kalau saksi saja tidak bertentangan, saya katakan berkali-kali di berbagai forum, 1000 saksi itu tidak ada nilainya. Dia akan mempunyai nilai kalau didukung oleh alat bukti lain. Tidak bisa saksi berdiri sendiri, apalagi saksi berguguran. Makanya dari itu, karena saksi tidak ada, keterangan ahli juga tidak menunjukkan terjadinya pembunuhan, surat juga tidak, pengakuan terdakwa juga ditarik, kemudian scientific-nya, crime investigation-nya merupakan alat bukti forensik, rangkapan TV tidak ada, rekaman pembicaraan telepon tidak ada, video tidak ada, darah laborat tidak ada, kemudian DNA sperma tidak ada. Iya. Nah, maka saya katakan ini ya kejadiannya yang di kota
Cirebon nggak ada. Kota Cirebon ya, ingat. Iya. Kalau di Kabupaten Cirebon ada. Kabupaten Cirebon itu dia punya Polres sendiri, punya jaksa sendiri, punya pengadilan sendiri. Makanya yang nangani pertama Polsek Talun. Baik. Polsek Talun itu masuk Polres Kabupaten Cirebon, oleh Kabupaten Cirebon diproses karena alat buktinya lengkap, dia proses kecelakaan lalu lintas. Baik. Jenazah diserahkan, sudah dikubur, sudah tuntas mereka kerja. Iya. Oke. Baik, saya ke Pak Edi Hasibuan sekarang. Pak Edi Hasibuan, saya ingin minta pendapat Anda sebagai mantan anggota Kompolnas dan juga sebagai mantan wartawan, Pak Edi, yang biasa ngepost di kepolisian. Apa catatan Anda tentang perjalanan kasus Vina? Kalau kita menyaksikan kemudian 8 tahun kemudian bagaimana filmnya meledak, kemudian ada sidang pra-peradilan Peggy, dan sekarang kita sedang di tengah-tengah PK Saka Tatal, dan kemudian tiba-tiba sekarang kita menyaksikan juga ada saksi baru yang muncul dan kemudian bisa merubah konstruksi dari kasus yang tadinya kita kira pembunuhan. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Edi? Terus terang memang kalau kami melihat ya, ini jadinya membingungkan masyarakat ya. Kenapa demikian? Karena ya saya nggak tahu ya bagaimana jalan pikirannya kalau misalnya ada kasus pembunuhan kemudian diarahkan menjadi satu kasus kecelakaan ya. Padahal sebetulnya kalau kita lihat ini juga sudah memiliki kekuatan hukum ya, Inkrah, kemudian ya tidak apa-apa sebetulnya. Memang itu adalah hak daripada semua orang, termasuk juga saya kira Saka Tata, saya kira juga yang lain ya. Saya kira memang hak mereka untuk menuntut keadilan ya, menginginkan keadilan jika memang itu bisa dibuktikan ya. Baik, Pak Edi. Seperti kata Bang Susno tadi. Mohon maaf, Pak Edi, artinya sampai saat ini Anda masih yakin kalau ini kasus pembunuhan ya, Pak Edi? Iya, pertama karena memang sudah ada kekuatan hukum ya. Yang kedua, kemarin mereka juga kalau nggak salah kan para narapidana ini juga sudah mengajukan gerasi kepada presiden ya. Artinya jika sudah meminta gerasi, berarti isinya adalah mereka mengakui perbuatannya, apa yang dilakukannya itu salah, ya, mengakui kesalahan yang dilakukannya. Artinya apa yang dilakukan mereka itu meminta gerasi, ini secara tidak langsung menyatakan bahwasannya bahwa apa yang mereka lakukan itu salah, kemudian minta pengampunan dari presiden. Namun memang kemarin saya kira ditolak oleh presiden ya, lalu melakukan upaya-upaya yang lain. Nggak apa-apa, saya kira ini bagian daripada upaya hukum ya, dan saya kira kita harus hormati itu ya, sepanjang itu memang bisa dibuktikan secara hukum ya. Betul kata Bang Susno tadi, saya kira semua harus nyambung ya, antara saksi yang lain, tersangka yang lain, semua harus nyambung, tidak bisa ada bertentangan ya, karena semua itu sudah ada apa namanya antara bukti yang satu dan yang lain pasti nyambung semua ya. Baik, Pak Edi, berarti kalau Anda melihat perkembangan saat ini ketika kemudian saksi-saksi menarik keterangan mereka di 2016, terpidana kemudian mengaku pada saat pemeriksaan itu mengalami penyiksaan, bahwa mereka tidak melakukan, bahwa semua itu di bawah tekanan, itu membuat Anda berpikir bahwa mungkin saja peradilan yang terjadi di 2016 itu adalah peradilan yang di bawah tekanan, tidak Pak Edi? Kalau menurut kami ya, ya memang saat ini banyak sekali yang menjadi sorotan adalah karena ada keterkaitan dengan Ibtu Rudianta ya. Ibda apa itu? Ibtu ya? Rudiana. Itu. Ya, Ibtu Rudianta ya. Kenapa? Karena ya mungkin ya ada tindakan yang tidak profesional ya. Walau kita tahu bahwasanya memang Rudianta memiliki anak kemudian juga menjadi korban daripada pembunuhan ya. Saya kira ya bisa juga dipahami sebetulnya. Namun demikian apa yang dilakukan oleh Rudianta memang tentu akan mendapatkan sorotan masyarakat ya, karena memang siapapun juga anggota Polri tidak boleh melakukan tindakan sendiri ya. Semua aturan harus memang didasarkan pada semua proses hukum yang sudah ditetapkan oleh undang-undang ya. Walaupun misalnya itu anak sendiri, tetapi lagi-lagi adalah semua harus mengikuti aturan-aturan hukumnya. Dan kemudian kalau kita lihat kan apa yang dilakukan oleh Rudianta juga tentunya memang diperkuat oleh Polda Jawa Barat atau Polres Cirebon kemarin ya. Semua walaupun memang dia melakukan itu pertamanya awalnya, tetapi akhirnya kan memang dilengkapi, disempurnakan ya. Maka inilah yang terjadi. Baik, kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Bapak-bapak, kami akan kembali usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime.
Pemirsa, terima kasih Anda masih terus bersama kami di NTV Prime. Kita masih berbincang dengan 3 narasumber yang saat ini bersama kami. Ada Pak Edi Hasibuan, mantan Kompolnas, kemudian Pak Mokhtar Effendi, kuasa hukum dari Widi dan Mega, dan ada Susno Duaji, Kabareskrim 2008-2009. Saya akan mencoba menghubungi Pak Mokhtar Effendi. Pak Mokhtar Effendi masih bersama kami? Iya. Iya, Pak Mokhtar, kami ingin tahu lebih jauh soal apa yang diketahui Widi dan Mega dan seperti apa komunikasi terakhir jelang tewasnya Vina. Halo, nggak jelasin. Pak Mokhtar bisa mendengar suara saya? Halo? Ya, halo. Ya, Halo, ya. halo. Bisa mendengar suara saya, Pak Mokhtar? Bisa jelas. Iya, suara Pak Mokhtar juga agak putus-putus. Bisa mendengar suara saya sekarang, Pak? Halo. Halo? Pak Mokhtar, kita ingin mengetahui lebih jauh soal seperti apa komunikasi terakhir antara Widi dan Mega dengan Vina di detik-detik atau di menit-menit terakhir jelang tewasnya Vina. Halo. Ya. Ya, Pak Pak Mokhtar bisa mendengar suara saya? Ya, baik. Jadi komunikasi terakhir antara Widi, Mega dengan Vina, begitu ya? Iya, betul Pak. Ya, baik. Jadi sesuai dengan penjelasan dan keterangan yang disampaikan oleh Mega dan Widi, bahwa pada dua lewat belasan menit, kalau tidak salah itu 18 menit ya, itu Vina masih menghubungi Widi. Ya, menghubungi Widi karena memang berdasarkan apa yang disampaikan oleh Widi itu, Vina memaksa Widi untuk ikut bermain kan, itu untuk ikut main keluar. Nah, situasi yang ditangkap oleh Widi pada saat Vina nelpon itu Vina seolah-olah lagi riang gembira. Pak Mokhtar, mohon maaf audionya tidak terdengar. Tiga temannya Widi menghubungi Vina supaya pulang kan itu karena memang di awalnya kan diamanati jangan sampai lebih dari jam 10 malam ya. Itu tidak lagi bisa dihubungi. Ya, beberapa kali mereka coba menelpon, HP daripada Vina itu off. Ya. Nah, kemudian beberapa saat mereka nelpon lagi, berdering, artinya berdering itu masuk. Nah, tetapi tidak ada yang mengangkat. Nah, tak lama kemudian ada diangkat oleh seorang laki-laki yang menyatakan bahwa Ananda Vina dengan Eki kecelakaan. Itu siapa Pak Mokhtar yang mengangkat telepon? Baik, kalau kita melihat peristiwa yang dituangkan dalam berkas perkara 2017 dalam persidangan, kemungkinan besar yang angkat telepon itu adalah Pak Suroto. Atau mungkin ada laki-laki lain, entah dari Polsek atau mungkin memang orang yang ada pada saat itu dan di TKP, kan gitu. Baik. Ya. Pak Mokhtar, jadi itu jeda waktunya 18 menit ya tadi kalau saya tidak salah dengar Pak Mokhtar. Benar ya? Bukan, 22 lebih 18. 20, ya, bukan. Durasi antara komunikasi BBM terakhir dengan kemudian dinyatakan tewas berapa menit Pak Mokhtar? Di 22.30 lagi berkomunikasi. Nah, artinya ada jeda waktu sekitar 12 menit. Ya. Baik. Nah, pertanyaannya apakah apa yang selama ini kita asumsikan sebagai kasus pembunuhan, apakah mungkin dalam jeda waktu 12 menit itu bisa terjadi? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita amati foto ya, foto yang saya mendapatkan beberapa foto itu, di tubuh korban itu tidak ada bengkak-bengkak. Ya, pertama di tubuh Vina, di hidungnya kan mengeluarkan darah, tetapi hidung Vina tidak kelihatan bengkak. Baik, Pak Mokhtar,
Pemirsa, kami mohon maaf, memang jaringan audio kami dengan Mukhtar Effendi agak sedikit terganggu karena Pak Mukhtar sedang berada dalam perjalanan. Tetapi kalau tadi mungkin bisa saya ulangi lagi, jadi pukul 22.18 waktu Indonesia Barat, Vina masih menelepon Widi berulang kali, tapi kemudian pada 23.00 waktu Indonesia Barat beredar status di BBM terkait kematian dari Eki. Saya akan coba ke Pak Susno Duaji sekarang untuk kemudian kita membahas sedikit soal novum Sakatatal yang Jumat kemarin Pak Susno kemudian dimentahkan oleh JPU. Jadi ada 10 novum, tapi kemudian jaksa menilai novum 1 hingga novum 6 itu kemudian dianggap tidak baru, dan kemudian novum 7 hingga 10 tidak bisa diterima menurut mereka. Apa komentar Anda tentang penolakan jaksa penuntut umum di sidang PK Sakatatal ini, Pak Susno? Ya bagus kan, tanpa dibacakan penolakan, tanpa dibacakan dimentahkan, ya kita menduga 100% pasti seperti itu. Kenapa? Karena yang menuntut kan jaksa kan. Kalau novum yang diajukan oleh Sakatatal, dalam hal ini dibacakan oleh PH-nya, diterima, ya berarti sidang PK selesai gitu kan. Jadi kalau soal ditolak itu ya memang begitulah. Nah sekarang kita tunggu, ada yang kemarin kan yang belum terjawab dan sebagainya. Nah nanti yang ditolak sama yang katanya dibantah itu kan akan dinilai oleh hakim. Hakim yang menilai, bukan hakim yang menyidangkan itu loh. Iya. Yang menyidangkan itu hanya mencatat, paniteranya mencatat, nanti dikirim berkas berita acara sidang PK, nanti Hakim Agung yang menilai, siapa yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung yang akan menilai itu. Jadi memang demikianlah yang namanya perjalanan daripada sidang PK. Bukan berarti kalau sudah ditolak atau sudah dibentahkan berarti apa yang didalilkan oleh penggugat PK itu gugur, tidak. Jadi masih sama-sama kuat berdiri itu nanti. Baik. Jadi tidak ada masalah itu ya. Tidak ada masalah, oke. Kalau Anda melihatnya ketika diajukan novum-novum yang dikatakan sebagai bukti baru ini, Pak Susno, bagaimana nanti hakim kemudian akan yakin atau tidak yakin dengan novum ini ketika disesuaikan dengan saksi-saksi yang dihadirkan oleh kuasa hukum? Akan seperti apa pertimbangan hakim nanti, Pak Susno? Jadi ada 3 ya alasan PK itu. Pertama, novum baru. Novum baru itu adalah bukti-bukti atau alat bukti yang tidak pernah dibahas di dalam persidangan terdahulu. Itulah yang diajukan sebanyak 10 atau berapa. Kedua, adanya putusan yang bertentangan. Nah, dalam hal ini ada 3 putusannya untuk perkara ini. Nah, 3 putusan itu silakan dipelajari, ada tidak yang bertentangan. Nah, kalau tidak ada berarti lolos di situ. Keempat, kurang cermatnya hakim. Nah, kurang cermatnya di mana? Jadi bisa salah satu di antara salah 3 ini diambil. Kalau salah satu di antara 3 ini terpenuhi, ya kena. Misalnya kurang cermat untuk Saka apa? Sudah jelas di dalam undang-undang tentang peradilan anak, sidang untuk anak-anak itu hakimnya hanya 1, tunggal. Tidak memakai toga dan sebagainya, tertutup. Ini fakta 3 hakimnya. Nggak tahu saya pakai toga apa enggak. Nah ini tidak boleh, itu sudah melanggar ya. Iya untuk Saka ya, kalau yang lain tidak. Nah yang berikut adalah tentang tidak cermat misalnya hakim di dalam menilai atau menganalisa alat bukti yang ada. Alat bukti saksi yang diajukan itu saling bertentangan. Saling bertentangan, masing-masing tidak didukung alat bukti forensik. Nah, apalagi pada waktu sidang pertama, para terdakwa mencabut keterangannya. Berarti keterangan terdakwa sudah nggak ada. Nah, alat bukti sudah nggak lengkap. Nah, belum nanti kalau misalnya diajukan lagi, saya nggak tahu untuk PK berikut ya. PK berikut yaitu yang 5 ya, 7 yang masih di dalam. 7, iya. PK berikutnya, kalau ditanya TKP-nya apakah masuk yurisdiksi Peradilan Negeri Cirebon Kota? Ya enggak. Yurisdiksi perkara ini adalah Cirebon Kabupaten.
Sekarang kalau Polda yang meriksa tidak masalah, karena wilayah Polda itu seluruh wilayah Kabupaten Provinsi Jawa Barat. Baik. Tetapi wilayah pengadilannya adalah Cirebon Kabupaten, dan itu sudah diproses oleh polisi Cirebon Kabupaten. Dia nyatakan itu laka lantas. Laka lantasnya belum dicabut loh, dan Iya. perkara dari Cirebon Kabupaten tidak dilimpahkan. Nah sekarang menjadi dia perkara pembunuhan. Nah ini artinya apakah laka lantas yang benar, apakah pembunuhan yang benar? Kalau pembunuhan harus terjadi di kabupaten, harus terjadi di kota Cirebon. Baik, Pak Kalau Susno. tidak- Ya, Ya. baik Pak Susno, ini artinya Hakim Agung yang nanti akan menilai PK ini harus membandingkan putusan di 2016 dengan yang dikatakan sebagai novum atau bukti baru oleh kuasa hukum. Begitu ya kira-kira Pak Susno? Ya ada 3 yang harus dinilai. Satu novum, yaitu terkait dengan alat bukti baru. Kedua, putusan-putusan yang ada, yang 3 putusan itu saling bertentangan apa tidak. Baik. Nah, yang ketiga yang dinilai juga, apakah majelis hakim cermat di dalam menyikapi alat bukti yang ada. Yaitu kewenangan daripada Hakim Agung menilainya. Misalnya, kurang cermat tanpa alat bukti saintifik. Karena alat bukti saintifik nggak ada sama sekali gitu. Baik. Kok dipunis gitu, Ken? Iya, baik. Artinya tidak salah kemudian ketika kemudian publik memaknai persidangan PK Saka Tatal ini sebagai pembuktian apakah ini kasus pembunuhan atau kecelakaan murni. Pak Edi Hasibuan mungkin bisa tanggapannya. Audionya mohon maaf Pak Edi belum terdengar. Oh ya, sebetulnya kalau kita lihat ya, pada akhirnya nanti hakim akan memberikan putusannya, mana kira-kira yang bisa diyakini, yang memiliki kekuatan hukumnya. Ya, memang tadi Bang Susno juga menyampaikan bahwasannya ini boleh-boleh saja ada PK ya, tetapi memang harus didukung dengan bukti-bukti yang baru atau novum baru ya. Jika memang ya kemarin kan kalau nggak salah sudah diajukan ya, ada 10 novum baru, bahkan ada ditolak ya, nggak apa-apa, itu bagian daripada proses PK ya. Tapi kan nanti juga pada akhirnya kan hakim akan memberikan suatu putusan apakah PK mereka akan diterima atau ditolak nanti ya. Pada akhirnya seperti itu ya. Jadi ya kalau sekarang ada terjadi pro kontra, ada terjadi yang disebutkan novum baru ya, nggak apa-apa karena memang itu adalah merupakan dinamika kuasa hukum ya. Dinamika itu tugas kuasa hukum daripada yang tadi yang menyampaikan PK tadi ya. Nanti apakah nanti hakim akan menerima atau menolak atau mungkin meyakini, saya kira nanti kita tunggu hasilnya seperti apa, karena saya kira hakim punya keyakinan atas apa yang terjadi pada masa lalu. Baik, saya mencoba lagi ke Pak Mokhtar Effendi, apakah audionya sudah baik sekarang Pak Mokhtar? Baik, tampaknya justru terputus. Pemirsa tetaplah bersama NTV Prime, kami masih akan kembali usai jeda.